Namaku Ratna, usia 26 tahun. Beberapa bulan lalu, aku kehilangan ibuku karena stroke. Ayah sudah lama tiada, jadi kini aku benar-benar sendiri. Setelah pemakaman, aku mendapat warisan satu-satunya, sebuah rumah tua milik nenekku di desa kecil bernama Karangjati, Jawa Tengah. Rumah itu sudah lama kosong sejak nenek meninggal 10 tahun lalu. Ibu tak pernah mau membahasnya. Hari aku sampai di Karangjati, suasananya sepi dan mencekam. Desa ini jauh dari kota, dikelilingi hutan dan persawahan. Rumah itu berdiri di ujung desa, agak terpisah dari rumah-rumah lain. Bangunannya besar, berdinding kayu tua yang sudah menghitam. Pohon beringin besar berdiri tak jauh dari halaman. Dan yang paling menarik perhatianku, sebuah sumur tua di belakang rumah, ditutup dengan kayu lapuk dan kawat berduri. Kakek pernah bilang, rumah itu pernah dipakai untuk praktik pengobatan tradisional oleh nenek. Banyak yang datang untuk minta tolong, katanya. Tapi konon, banyak juga yang tak pernah pulang. Saat malam pertama di rumah itu, aku merasa diawasi. Seperti ada mata yang mengintip dari balik jendela. Suara tikus berlarian di loteng dan angin berdesir membawa bau anyir dari arah dapur. Lampu berkedip. Aku mengira itu cuma efek rumah tua. Tapi hatiku tak tenang. Jam menunjukkan pukul 2.17 dini hari ketika aku terbangun karena mendengar suara seseorang menangis. Tangisan perempuan, sayup, pelan, tapi jelas. Aku keluar kamar, mengikuti suara itu. Sumbernya dari arah sumur tua. Aku berjalan ke dapur, mengintip dari jendela belakang. Gelap, tapi jelas terdengar suara isak. Aku menahan napas. Kayu penutup sumur bergeser sedikit, seperti ada yang mencoba naik. Keesokan harinya, aku bertanya pada tetangga sekitar. Mereka menghindar saat aku menyebut rumah itu. Hanya seorang ibu tua, Bu Kasni, yang akhirnya berbicara. Itu rumah nenekmu ya, Mahsri. Orang pintar tapi juga bukan orang sembarangan. Dulu pernah ada gadis hilang. Terakhir terlihat masuk ke rumah itu. Katanya dia datang minta pengobatan. Tapi ya sampai sekarang gak pernah ketemu jenazahnya. Aku bertanya tentang sumur tua itu. Bu Kasni mendadak pucat. Itu sumur sebaiknya jangan didekati, Nak. Sudah lama ditutup. Orang bilang sumur itu dikutuk. Malam kedua, aku mulai bermimpi aneh. Dalam mimpiku, aku melihat seorang perempuan muda dalam kebaya putih berdiri di tepi sumur. Wajahnya kabur, tapi aku bisa merasakan kesedihan dan amarahnya. Dia menunjuk ke arahku, lalu berbisik, "Aku di sini." Aku terbangun sambil terengah-engah. Kali ini bau anyir lebih menyengat. Dapurku berantakan. Gelas pecah di lantai. Dan jejak kaki basah dari arah sumur menuju ke pintu dapur. Tapi sumur itu belum pernah kubuka. Ketika aku mencoba menelusuri asal-usul nenekku lebih dalam, aku menemukan kamar kecil yang terkunci di loteng. Kuncinya karatan, tapi aku berhasil membukanya. Di dalamnya banyak botol jamu, sesajen, dan kain kafan. Di pojok ruangan ada tumpukan buku catatan dengan tulisan tangan nenekku. Halaman terakhir membuat tubuhku gemetar. Anak itu masih menghantuiku. Aku tak berniat membunuhnya, tapi dia tahu terlalu banyak. Malam itu, dia mencoba melarikan diri. Aku harus mengakhiri semuanya.
Aku tak tahu apa yang harus kulakukan dengan jasadnya. Jadi, aku menenggelamkannya di sumur. Aku tak sanggup membaca lebih lanjut. Tulisan itu ditandatangani Sri Rahayu 1984. Sumur itu bukan sekedar tempat biasa. Ada rahasia kelam yang terkubur di sana. Dan kini, aku merasa rahasia itu ingin keluar. Sejak membaca pengakuan mengerikan nenekku, aku tidak bisa tidur. Ada perasaan takut yang menggerogoti dari dalam. Rumah ini terasa semakin hidup, bukan dalam arti yang menyenangkan, tapi seperti ada sesuatu yang terbangun. Malam itu listrik padam sekitar pukul 11 malam. Aku menyalakan lilin dan duduk di ruang tamu sambil memeluk lutut. Hujan turun rintik-rintik. Dari arah dapur, terdengar suara kayu berderit, seperti ada yang berjalan di atas lantai tua. Aku memanggil, "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Tapi suara langkah itu berhenti tepat di belakangku. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi hawa dingin seperti melingkupi tubuhku. Api lilin tiba-tiba meredup, lalu mati. Dan saat itu, aku mendengar suara napas seseorang. Dekat, aku berlari ke kamar dan mengunci diri. Lilin baru kunyalakan lagi dan sinarnya membuatku menyadari sesuatu yang ganjil. Di cermin tua peninggalan nenek, ada bayangan perempuan di belakangku. Rambut panjang menjuntai, gaun putih penuh lumpur, dan wajahnya. Wajahnya seperti hangus, tapi matanya menatapku, penuh dendam. Aku berbalik cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi saat ku tatap lagi cermin itu, kini tulisan muncul perlahan dengan bekas tangan basah. Kau akan menggantikan aku. Seketika itu juga aku muntah. Bau busuk menyeruak dari lantai kamar. Aku mengikuti baunya dan menyadari itu berasal dari balik papan lantai. Kubongkar perlahan dengan linggis yang kutemukan di gudang. Di bawah papan lantai ada sejenis ruang sempit, tempat menyimpan sesuatu. Di dalamnya sebuah boneka kuno penuh debu, berlumuran darah kering, dan gumpalan rambut manusia terikat dengan benang merah. Aku lempar benda itu, tapi saat aku hendak keluar dari kamar, pintu tertutup sendiri dan terkunci dari luar. Aku panik, mengetuk-ngetuk pintu. Tapi yang kudengar dari balik pintu justru suara-suara tawa. Tawa anak kecil, gadis-gadis, dan perempuan tua. Tertawa, lalu menangis, lalu berbisik-bisik. "Giliranmu, Ratna." Aku menangis dan berteriak sampai suara itu hilang. Sampai pagi menjelang, pintu terbuka sendiri. Aku langsung keluar dari kamar, berlari ke teras dan duduk gemetar. Tak lama Bu Kasni datang. Melihat wajahku yang pucat, ia tahu ada sesuatu yang salah. "Kamu sudah lihat dia ya?" tanyanya pelan. "Ada yang meninggal di rumah ini, Bu. Nenek saya. Dia membunuh seseorang gadis." Bu Kasmi mengangguk pelan. "Namanya Ayu. Dulu dia datang karena sakit keras, tapi katanya justru dijadikan tumbal. Disumpah mati di malam purnama, lalu dibuang ke sumur itu. Mayatnya tak pernah ditemukan. Tapi sejak malam itu, suara tangisnya tak pernah pergi. Dan gadis-gadis yang tinggal di rumah itu, semuanya akan dihantui." Aku tak percaya. "Apa maksudnya? Semuanya?" "Termasuk kamu." Malam itu, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Aku kembali ke sumur. Kali ini aku membawa senter dan linggis. Dengan gemetar, aku menyingkirkan kayu penutup sumur. Bau busuk langsung menghantam wajahku.
Dalam kegelapan sumur, aku menyinari ke bawah. Ada sesuatu di sana, seperti kain putih dan rambut panjang. Aku hampir pingsan, tapi sebelum aku menarik tubuhku menjauh, sesuatu bergerak dari dalam sumur dengan cepat dan kasar. Air muncrat ke atas, tangan hitam berlumpur mencengkram bibir sumur. Aku berlari sekuat tenaga ke dalam rumah, menutup semua pintu dan jendela. Tapi suara langkah itu datang lagi. Kali ini bukan hanya satu. Ada yang masuk ke rumah, bukan manusia, bukan satu, tapi banyak. Langkah kaki, suara nafas berat, dan tawa lirih memenuhi seluruh sudut rumah. Dan di cermin, aku melihat mereka semua. Gadis-gadis dalam kondisi rusak, hancur, penuh luka, dan mereka semua menatapku, lalu berkata serempak, "Kau akan tinggal bersama kami." Hari itu, langit mendung sepanjang pagi, tapi udara terasa panas dan menyesakkan. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang kulihat semalam. Tangan dari dalam sumur, suara-suara dari cermin, dan sosok-sosok rusak yang seolah mengepungku. Aku memutuskan untuk kembali membuka buku catatan peninggalan nenekku. Tapi kali ini, aku menelusuri halaman-halaman yang sebelumnya terlewat. Di antaranya, aku menemukan lembaran berisi mantra kuno, catatan tanggal, dan satu hal yang membuat tubuhku dingin. Purnama ke-13 setelah tumbal dikorbankan, rohnya akan menuntut pengganti jika darah keturunannya tinggal di rumah ini. Pengganti harus perempuan, sendirian, dan memiliki darah yang dekat dengan pelaku. Mataku langsung membelalak. Hitung-hitunganku cepat. Malam ini adalah purnama ke-13 sejak aku pindah ke rumah ini. Aku adalah keturunan langsung nenekku. Dan aku sendirian. Sore itu suasana desa makin sepi. Bahkan burung-burung pun tidak terdengar. Aku mengunjungi kembali Bu Kasni, memohon bantuan. Tapi ia hanya menggeleng dengan wajah takut. "Maafkan saya, Nak Ratna. Kalau malam purnama itu tiba, tidak ada yang bisa menolongmu. Sudah takdir. Bahkan saya pun dulu pernah melihat Ayu. Tapi saya memilih diam. Semua orang di desa ini tahu. Tapi mereka memilih lupa. Kalau kau ingin selamat, pergi malam ini juga, sebelum matahari tenggelam." Aku pulang tergesa, berencana berkemas. Tapi begitu sampai di rumah, pintu tak bisa dibuka. Kuncinya berkarat mendadak. Jendela-jendela terkunci. Hawa dingin menyelimuti seluruh bangunan. Dan dari ruang tamu, suara nyanyian anak-anak kecil mulai terdengar. Pelan, merdu, tapi menakutkan. Satu untuk sakit, dua untuk mati, tiga untuk hilang, empat dikubur sendiri. Aku membeku. Nyanyian itu berasal dari cermin di dinding. Kaca cermin mulai retak sendiri membentuk wajah-wajah perempuan dengan mata hitam kosong. Mereka menjerit bersamaan, lalu menghilang. Malam tiba. Cahaya bulan purnama menembus jendela belakang. Dan saat itu, rumah ini menjadi hidup. Semua lampu mati. Lilin menyala sendiri satu persatu, seperti ada tangan tak kasat mata yang menyalakannya. Tirai bergerak tanpa angin. Bayangan-bayangan menyelinap di dinding. Aku mendengar suara tangisan dan suara-suara bisikan dari dalam sumur. "Gantikan aku. Kau darahnya." Aku tak tahan. Aku lari ke belakang rumah membawa senter dan tali. Aku ingin memastikan apa benar ada jasad Ayu di dalam sana.
Apa yang dikorbankan nenekku benar-benar masih ada? Ku buka kembali tutup sumur. Aku ikat tali ke pinggang dan mulai menuruni dinding sumur tua itu. Semakin dalam, semakin pengap. Air menetes dari dinding batu yang licin. Tiba-tiba senterku mati. Aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri dan suara nafas orang lain dari dekat. Dan mencengkram kakiku. Aku menjerit, tapi tubuhku ditarik. Sesuatu mencoba membawaku lebih dalam. Aku menggoyang-goyangkan badan, menendang, hingga tali robek. Aku jatuh ke dasar sumur, tapi berhasil merangkak ke batu datar di tepinya. Dalam remang, aku melihatnya. Jasad Ayu. Masih berpakaian kebaya putih, tubuhnya sudah membusuk sebagian. Tapi matanya terbuka, menatapku. Dan bibirnya bergerak. Kau harus membayar. Tiba-tiba, sumur berguncang. Dinding-dindingnya seolah menutup. Air hitam naik ke atas. Dari dalam kegelapan, muncul sosok-sosok mereka yang pernah dikorbankan. Satu persatu, mereka melayang di dalam air. Tubuhnya rusak, wajah penuh luka dan penderitaan. Aku menangis. Aku bukan nenekku. Aku tidak tahu apa-apa. Tapi Ayu hanya berkata, "Darahmu, darahnya." Tepat saat itu, aku berhasil menemukan sisa tali dan memanjat cepat. Aku hampir kehilangan akal, tapi berhasil keluar dari sumur. Saat ku tutup kembali penutupnya, suara teriakan menggema dari dalam sumur, begitu keras hingga membuat tanah bergetar. Aku masuk rumah, tapi semua dinding kini dipenuhi coretan. Purnama belum selesai. Kau belum bebas. Di luar, bulan purnama bersinar penuh. Tapi di dalam rumah, jam berhenti di angka 0300. Dan dari loteng, terdengar suara langkah dan seseorang memanggil. "Ratna, kau tak bisa pergi." Loteng tua itu tak pernah benar-benar sunyi. Tangga kayu yang mengarah ke atas berderit pelan saat aku langkahkan kaki. Nafasku tak beraturan. Suara itu yang memanggil namaku terus terdengar dari atas. Tapi lebih dari sekedar suara. Ada sesuatu dalam nada panggilannya. Seolah itu bukan sekedar makhluk jahat. Ia menyimpan kenangan, dendam, dan kutukan. Aku sampai di loteng. Di tengah ruangan gelap itu tampak sebuah cermin tinggi, nyaris setinggi langit-langit. Cermin itu tak pernah ada sebelumnya. Pantulannya aneh. Bukan bayanganku yang kulihat, tapi gadis lain. Wajah Ayu. Dengan mata penuh luka dan darah mengalir dari mulut, ia berbicara dari balik cermin. Tanpa membuka mulut. Satu nyawa untuk bebas. Kau atau aku. Tiba-tiba cermin itu pecah. Potongannya berterbangan seperti dihantam kekuatan tak kasat mata. Aku terlontar ke belakang. Kepalaku membentur tiang kayu. Darah mengalir dari pelipis. Saat membuka mata, dunia sudah berbeda. Aku berada dalam ruangan yang mirip loteng, tapi bukan. Dinding-dindingnya berlumur tanah dan darah. Di sudut, gadis-gadis dalam kebaya putih duduk diam. Wajahnya membusuk, kulitnya sobek seperti dicabik. Tapi mereka menatapku bersamaan, tanpa berkedip. Lalu datanglah dia, Ayu. Tapi kini tubuhnya utuh, cantik, tenang, namun matanya menyimpan kehancuran dunia. Ia berkata, "Nenekmu mencuri hidupku. Sekarang
aku mencuri milikmu, kecuali kau mau menyerahkan darahmu sendiri. Tangannya terulur. Dalam genggamannya, sebilah belati karatan. Tiba-tiba aku sadar, ini bukan hanya tentang Ayu. Ini tentang semua arwah yang dikorbankan di rumah ini. Ayu hanyalah simbol dari semua korban. Dan rumah ini adalah wadah kutukan. Selama rumah ini berdiri, mereka akan terus mencari pengganti. Aku sadar, satu-satunya jalan keluar adalah mengakhiri semuanya. Aku terbangun kembali di lantai loteng. Tubuh berlumuran debu dan darah. Belati itu masih di tanganku. Tanpa berpikir, aku turun dan menuju ke ruang tengah. Kutumpahkan minyak tanah ke seluruh ruangan. Ke meja, ke tirai, ke lantai, ke pintu kamar nenek. Arwah-arwah mulai bermunculan lagi. Ayu menangis, menjerit, merayap dari dinding dan lantai. Gadis-gadis lain merayap di langit-langit. Tangannya terulur, wajah mereka mengelupas seperti dicabik. Tapi mereka menatapku bersamaan tanpa berkedip. Kau tidak bisa kabur, Ratna. Kalau aku mati, kalian tetap di sini. Tapi kalau rumah ini musnah, kalian bebas. Gumamku lirih. Kukibas korek, api menyala. Dalam detik, kobaran menjalar cepat, rumah tua itu mengerang seperti makhluk hidup. Jeritan memenuhi setiap sudutnya. Arwah-arwah menjerit marah, tapi juga terdengar seperti lega. Aku berlari keluar, hampir pingsan karena asap, tapi berhasil menyelamatkan diri sebelum rumah itu runtuh seluruhnya dalam lautan api. Dari kejauhan, aku melihatnya. Sosok Ayu berdiri di depan sumur. Kali ini ia tersenyum. Wajahnya damai. Ia melambaikan tangan, lalu menghilang di telan asap dan angin malam. 3 bulan kemudian, aku kembali ke kota, mencoba hidup baru. Tapi setiap malam, aku mimpi hal yang sama. Sumur itu, Ayu berdiri di tepinya, dan suara perempuan lain yang lebih tua berbisik, "Kau telah membebaskan mereka." Tapi kutukan tidak pernah benar-benar mati. Selama darah itu masih mengalir, rumah akan mencari bentuk barunya. Aku terbangun, berkeringat. Jantungku berdetak liar. Di meja kamarku terletak sebuah cermin kecil, retak, dan di permukaannya tertulis dengan kabut, "Kita belum selesai, Ratna."